Selamat siang teman-teman semua. Kalau yang sudah selesai makan belum masuk. Kalau yang belum makan silahkan makan dulu. Sebentar lagi kita mulai. Bang, saran dulu mulai aja kayaknya. Yang makan saran aja makannya kan. Yang mau masuk silakan aja. Kita udah mau mulai. Yang mau setting tripod, setting dulu aja. Thank you. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, terima kasih kawan-kawan media yang sudah datang. Hari ini kita menggelar kongres terkait dengan apa yang terjadi dengan SD Kalung Kudus Sorong dan Polda Papua Barat Daya, terutama di Krimnum Polda Papua Barat Daya. Press release bisa dilihat di sebelah sana, sudah saya bagikan juga. Kita akan mau sesi wawancara atau saya lanjut? Oke. Awal kasusnya sih sepele ya, antara orang tua yang terlalu kritis dengan yayasan yang kebakaran jenggot. Jadi berimbas ke anaknya. Jadi awalnya karena bapaknya mantan majelis mengkritisi terkait dengan pembangunan gereja, ya bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di situ. Ini pembangunan gereja Kalung Kudus Sorong yang dibangun tanpa RAB, tanpa LTJ, nggak tahu dananya dari mana. Terus dikritisi oleh ayahnya Guru, si Johannes Angelan. Setelah itu pas di bulan April kemarin ada pendeta yang dikeluarkan kontraknya, terus ayah Kerim kembali mempersoalkan itu juga. Akhirnya itu makin menambah sentimen ya. Nah, puncak persoalannya ketika keluarga ini pas kebetulan tanggal 13 Mei itu kan tanggal merah ya, tanggal merah. Terus kebetulan keluarga ada pekerjaan, ayahnya ada pekerjaan di Jakarta. Akhirnya dia minta izin untuk cuti, izin 3 hari. Nah, ternyata sampai di Jakarta adiknya sakit, si Kenneth ini. Nah, ini si Kenneth sakit, terbaring. Nah, disakit terus kemudian berlanjut ke Kerin, sakit juga, terus lanjut ke ibunya. Jadi keluarga lagi kena musibah lah, sakit semua. Nah, selama sakit ini juga disampaikan ke pihak sekolah, komunikasi tetap jalan. Ini kita bisa lihat semuanya, komunikasi tetap jalan, sosial kehalangnya. Jadi komunikasi tetap jalan. Itu komunikasi dengan kepala sekolah tetap jalan, komunikasi dengan wali kelas tetap jalan. Tapi hasilnya Kalung Kudus itu malah memperlakukan Kiar ini karena jadi gini, polanya adalah yayasan membawahi majelis gereja membawahi yayasan pendidikan membawahi sekolah. Jadi karena sentimennya di yayasannya, jadi berimbasnya ke sekolahnya. Komunikasi tetap jalan, dikasih tahu segala macam, tapi naasnya sekolah ini malah memperlakukan mereka itu seperti karyawan. SP1 dikeluarkan tanggal 4. Bayangin tuh. SP1 tanggal 4, SP2 tanggal 5.
jaraknya cuma 1 hari. Setelah itu SP3 tanggal 11. Lalu tanggal 13 dikeluarkan dari sekolah. Bagus banget ya. Padahal udah dikasih tahu tentang sakit. Nah, sebelum ini, sebelum kejadian Karen dikeluarkan ini, waktu sakit aja sudah ada WA teror ke keluarga yang keluarga nggak boleh datang nih, jangan datang lagi ke gerejanya, jangan datang lagi ke gereja segala macam. Kita udah bahagia kok. Nah, dari sini dari tanggal 30 nih. Terus tanggal 4 itu SP1, tanggal 5 SP2, SP3 tanggal 11, tanggal 13 dikeluarin. Cuma beda 12 hari anak udah dikeluarin dari sekolah. Drama ini belum selesai, masih berlanjut. Lanjut, yang tadi, yang teror ini dilaporin ITE di Polres. Nah, dilaporin, diperiksa, terlapornya ini. Terlapornya si Budi ini ketua yayasan dan istrinya Novi yang diduga mengirim WhatsApp teror tadi. Namun sayangnya di Agustus di Polres Sorong kasus ITE ini dihentikan. Jadi tadi yang kembali ke lagi tanggal 13 itu kan dikeluarin dan 13 dari keluarga ya terus berjuang lah untuk supaya anaknya bisa sekolah lagi. Jadi mereka menghubungi dinas pendidikan di tanggal 30. Hubungi ke dinas pendidikan. Setelah itu tanggal 2 Juli, tanggal 2 Julinya dinas pendidikan itu menggelar pertemuan keluarga dengan yayasan Kalam Budi Sorong. Jadi pertemuannya di 2 Juli gitu. Tapi setelah itu ya nggak ada hasil apa-apa. Tanggal 14 itu anak-anak udah mulai sekolah, pendaftaran kan udah susah kan. Masa depan Karen akhirnya kuat-kuatin malu kan. Tanggal 7 orang tua daftar ke sekolah ini, ditolak mentah-mentah ke sekolah Kalam Kudus. Ditolak mentah-mentah, akhirnya mau nggak mau kan daripada Karen nggak sekolah, dicari ke sekolah lain, dapat Seng School. Terus di tanggal apa namanya tanggal 14-nya si Karen udah masuk nih jadi siswa Seng School gitu. Nah, drama ini nggak selesai juga ternyata, sentimen ini nggak selesai. Setelah Karen udah diperlakukan diskriminasi, dikeluarkan sepihak dari sekolah, data dapodiknya ditahan. Data depodik ditahan, harusnya kan ada NBK kan, siswa bisa ikut NBK kan. Akhirnya gara-gara dapodik ini ditahan, Karen nggak bisa. Tanggal 22 itu orang tua itu minta sampai mohon-mohon kasih pemindahan data depodik. Ini kepala sekolah ini, si Mario. Keluarga sampai mohon-mohon nih, Miss tolong ya, Karen mau ikut AMBK, Miss tolong ya. Baru tanggal 27 itu dapodiknya baru dikasih. Akhirnya kan nggak bisa NDK, nangis lagi. Secara psikologis itu udah terpukul kan. Tanggal 13 dikeluarin sekolah, dia aja masih tanya, papi, ayah, aku salah apa? Terus di tanggal kejadian data dapodik dipersulit, orang tua mana sih yang kesel? Kalau saya mungkin saya injek kali ya. Kalau saya, tapi saya tidak mengajarkan kekerasan. Nah setelah itu orang tua kesel kan, digugat ke Perdata terkait perlindungan anak. Saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Sorong. Karena kesel, terus laporan kepolisian juga yang tadi ITE itu dapat dihentikan dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana. Akhirnya tanggal 2 Oktober itu orang tua laporan di Polda Papua Barat Daya, dibawa ke pimpinan Jenderal Gatot sekarang ini dengan Dirkrimumnya Junov Siregar. Nah, dilaporkan, ini bukti laporannya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, pasal 77 junto 80. Nah, ini setelah tanggal 2 itu dilaporkan, maka harus ini dong di asesmen kan, anak ini di asesmen di tanggal 8 itu di asesmen
tanggal 13 keluar asesmennya. Ternyata si Kerin selama sekolah itu dibully sama gurunya. Dibully karena dijadikan contoh lah. Ini contoh anak-anak yang suka telat nih di acara sekolah di kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karen kan nggak tahu apa-apa ya, maksudnya dia anak kecil. Kalaupun apa dia datang ke sekolah mungkin ada orang tuanya macet atau nganter adiknya gitu kan, tapi nggak perlu dipermalukan. Nah, ternyata di asesmennya Karen yang tanggal 8 itu, yang hasilnya tanggal, ini kan asesmennya tanggal 8, hasilnya tanggal 13, itu temukan guru ini melakukan bullying. Ini namanya Miss Like Pratipilohoy. Nah, hasil asesmen akhirnya itu ditemukan korban ini mengalami PTSD. Nah ini guys, post traumatic stress disorder, stres pasca gangguan psikologis. Jadi anak ini sebenarnya kondisi stres. Nah ini tanggal 2, yang lebih keren itu belum selesai, ini drama masih panjang teman-teman, sabar ya. Ini sekolah penuh drama ini. Jadi setelah itu tanggal 4 bagai pekerja siang bolong keluar SP2 lit. Sebenarnya kalau SP2HP nih pemberitahuan sudah diperiksa. Jadi kita lihat sama-sama teman-teman, ini ininya pemeriksaannya, siapa aja yang sudah diperiksa, laporan polisinya, kepala sekolah segala macam. Oke. Terus ada hasilnya kan ini nih, sudah diperiksa juga pemberitahuannya. Sorry. Oh ini dia perkembangan tadi SP2HP-nya dijelaskan kan, sudah diperiksa hasil psikologis dosis yang tadi loh, yang tanggal 13 itu hasilnya PTSD, tapi di tanggal 4 juga keluar SP2 lit, isinya tidak ditemukan peristiwa pidana. Kan konyol ya, anak sudah PTSD. Kalau di Jakarta hasilnya PTSD, seumpama saya orang tua nih, saya bentak anak saya PTSD, saya P21, tapi itu dihentikan oleh Kombes Junaf Siregar dan Unit Subdit Redakta Polda Papua Barat Daya. Kacau kan? Ini belum selesai. Udah tanggal 4 itu SP2 lit keluar, udah sakit hati keluarga kan, maksudnya anak PTSD tapi di SP2 lit. Setelah itu drama baru lagi nih. Tanggal 13 salah satu terlapor Maria ini terlaporkan, salah satu terlapor tadi Maria, kepala sekolahnya. Jadi suaminya menggerakkan keluarga saya, orang-orang Papua yang nggak tahu apa-apa, datang ke rumah Kerin untuk melakukan intimidasi dan persekusi. Pokoknya keluarga harus minta maaf, ini segala macam. Orang tua sih yang mau terima, udah anaknya PTSD, diintimidasi. Kita lihat tanggal 13, ini masa datang ke rumah orang Papua, masyarakat saya, keluarga saya orang Papua, digerakkan untuk datang ke rumah, intimidasi. Sekitar 30 orang. Saya percepat ya, supaya teman-teman nggak terlalu ini juga. Nah, ini datang orang tuanya ngejelasin, saya lapor polisi karena anak saya PTSD segala macam. Tapi nggak mau dengar, ya melakukan persekusi di hadapan Kerin sama Kenneth yang anak di bawah umur. Ya makin terganggu lah psikologisnya. Nah ini Kerin dibawa, nih anak saya loh, jelasin nih anak saya loh, kalau punya masalah dengan saya, demi Tuhan tuh. Ketika bapaknya Kerin menjelaskan,
ceritanya panjang. Nah ini udah mulai ngeliat, akhirnya apa? Akhirnya menyaksikan nih, mereka udah mau pisah. Jadi si Kenneth mau pisah, si Kenneth menangis di pojok-pojok. Ini kayaknya coba. Ini kayaknya ditenangin sama Mbak. Ya, intimidasi dan persekusi ke rumah di hadapan anak-anak. Nah. Oke, saya cepetin ya. Nah setelah ini, setelah intimidasi ke rumah ini, ada hal lucu lagi nih. Nah, karena kan tadi mulai rame, jadi keluarga menginisiatif panggil Polres dong. Nah, setelah itu ada hal yang lucu nih. Bawa bikin laporan di Polres Sorong. Ditolak, bos. Konyol nggak? Jelas-jelas intimidasi ke rumah, persekusi, ada upaya persekusi, laporan ditolak. Alasannya sudah ada intervensi nih, bos, dari atas nih. Laporan ditolak, secara bikin ditolak, tapi laporan verbal diterima di tanggal 13 itu. Sampai sekarang masih berproses. Lucunya nanti deh, ini nanti lagi. Ini drama masih panjang nih, teman-teman. Nah ini setelah ini kan orang tua kesel ya, terus naikin lah ke media sosial. Nah dari situ baru saya tahu bahwa sepupu jauh saya punya masalah ini. Karena dia mentok nih, cari keadilan kemana-mana, akhirnya di post di medsos dia, di Facebook dia. Nah setelah ini viral, karena kan dari habis itu tanggal 23, habis itu tutup ya, tanggal libur panjang kan, tanggal Natal, tahun baru kan, Nataru kan. Jadi saya pas lihat itu sekitar tanggal 23, jadi lagi liburan, jadi saya nggak sempat ngurusin. Nah akhirnya setelah saya laporkan, ini bukti-bukti laporannya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Atau kalau teman-teman mau lihat, ya. Setelah ini rame, setelah ini laporan ini udah kita laporin ke KPAI, ke Komnas segala macam. Nah, ada hal lucu. Bayangin, di tanggalnya kita laporin dari tanggal 8, nah itu sampai sekarang kita laporin terus. Jadi di tanggal 16 Januari, SD Karam Kudus Sorong sama Polda Papua Barat Daya bisa bareng melakukan konferensi pers. Kocak ya? Emang kepolisian itu satu perusahaan dengan SD Karam Kudus Sorong? Hanya berbeda waktu. Pas itu saya masih ingat 16 Januari itu Isra Miraj. Tanggal merah mereka bela-belain kompres. Isinya itu black campaign juga. Isinya itu kita sebenarnya kita nggak menutup, nggak SP2 itu kita nggak menutup selama ada novum baru kita akan membuka, itu kata polisi. Padahal PTSD itu nggak perlu, namanya udah temuan ke PTSD, nggak perlu lagi namanya novum baru. Kasus anak-anak kan lek spesialis, iya kan? Sama dengan kasus perkosaan lek spesialis. Kenapa harus novum baru? Segoblok itu Kapolda Papua Barat Daya, apalagi dipimpin oleh Kombes Junaf Siregar. Ini Junaf belum selesai sampai di sini nih. Ada cerita lagi. Jadi di Desember kemarin itu ada kasus Karen di SP2 Lit dihentikan. Ada kasus Sekda melakukan perbuatan asusila, suruh orang suruh orang melakukan tindakan asusila, itu di RJ-kan, didamaikan supaya Sekdanya nggak masuk penjara. Padahal kasus anak, kasus kekerasan seksual itu like spesialis. Bagaimana bisa diajukan? PTSD bagaimana bisa dihentikan? SP2 Lit. Nah tanggal 16 itu mereka kongres bareng, isinya black campaign. Caring itu jadi sekolah, jadi orang tua itu tidak melakukan taat administratif. Orang sakit suruh taat administratif, hal sepele. Atau sekolah memang mau punya rencana melakukan pembunuhan pelan-pelan, tekanan psikis gitu karena kecil ini. Orang sakit kok, kecuali dia jalan-jalan, dia sakit kayak ini. Nah drama ini setelah kami konferensi pers bareng, saya laporkan
Akhirnya kepolisian tidak bikin konferensi pers lagi. Tapi sekolah melakukan konferensi pers tanggal 20 ya. Hari ini saya bikin undang-undang teman-teman semua supaya tahu. Jadi sekolah melakukan konferensi pers tanggal 20. Isinya fitnah semua. Karen pemalas. Karen itu jarang masuk, sering absen. Orang tuanya arogan. Jadi sekolah udah pantas ngeluarin Karen. Garis besarnya seperti itu loh. Ini saya bukakan konferensi persnya. Ini transkripnya, teman-teman kalau mau saya bisa berikan. Ini transkripnya. Ini transkripnya. Teman-teman bisa ambil kalau mau, bisa saya kirimkan. Ini transkripnya. Bahwa apa sih namanya peraturan sekolah segala macam. Sedangkan di satu sisi Presiden Prabowo itu mati-matian menekankan pentingnya pendidikan. Tapi ini sekolah seolah menggambarkan peraturan sekolah itu lebih penting daripada kemanusiaan. Kalau punya masalah dengan orang tua ya orang tua lah, nggak perlu juga gitu ke anak. Apalagi pakai alasan peraturan sekolah. Buat teman-teman ya pas kebetulan ada Garuda TV nih, jangan sampai lupa nih nggak nyampe ke Pak Prabowo nih. Ini Pak Prabowo nih, aduh ada anak kecil diskriminasi pendidikan lagi sampai PTSD. Nah ini konferensi pers mereka, ini videonya saya percepat aja ya, sorry. Ini video. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera. Ini yang bicara ini namanya Budi. Sebelahnya pakai kacamata itu yang suaminya melakukan intimidasi Dan klarifikasi atas isu yang Nah, yang sebelah kanan, sebelah kirinya itu yang suaminya persekusi ke rumah. Nah, yang sebelah kanan sana itu dari hadapan saya itu Irsa David pelaksananya ya. Jadi dia mengeksekusi semua keputusan lah dari yayasan. Nah, ini konferensi pers mereka tanggal 20. Yang isinya nggak lebih dari fitnah omong kosong, Karen males lah segala macam. Ini saya cepetin nggak apa-apa teman-teman, karena ini masih panjang nih episode ini. Nah, ini dia bilang Karen itu males segala macam bla 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 bla, versi mereka lah ya. Faktanya Karen itu dari kelas 1 sampai kelas 4 itu siswa yang berprestasi di sekolah. Tapi digambarkan itu Karen itu males segala macam. Artinya gini loh, Karen ini kan udah pindah ke science school nih. Dengan melakukan konferensi pers yang memfitnah Karen itu kan membawa dampak psikologis Karen makin hancur kan? Atau Karen harus buat buku Broken String itu versi Karen yang lagi viral gitu, atau Karen harus bunuh diri gitu, kayak yang apa NTB kemarin, yang stres, yang nggak punya pulpen. Ini anak PTSD tapi masih ditabrak. Ini raport kita lengkap kok, raport kelas 1, raport kelas 2, ini raport kelas 3. Sorry. Ini raport kelas 3. Ini raport kelas 3-nya. Ini raport kelas 4. Nah, ini jumlah kelas apa? Mulai daftar hadir dari kelas 1. Kelas 3. Ini daftar hadir kelas 2. Dan ini di depan teman-teman bisa ambil kalau mau lihat fotonya. Saya udah siapin kok buat teman-teman bisa lihat. Atau kalau malas di situ bisa dibuka, bisa dicek betul nggak datanya. Nah, daftar hadir kelas 3. Ini rapotnya, daftar hadir ada semua. Nah, ini dibilangnya Karen itu 50 hari nggak masuk sekolah, 37 hari absen. Faktanya setelah kita kumpulkan dari data itu, kita kompilasikan, ternyata Karen itu cuma 10 hari di alfa nggak masuk di absensi. Tapi ini rapot 37 hari. Korupsinya dari mana asalnya? Kita tahu Konoha itu kandang koruptor, tapi di sekolahan masa korupsi apa?
absensi orang hanya demi pencitraan. Gini teman-teman, kita semua yang di sini saya rasa udah jadi orang tua ya. Semua orang tua pasti ingin keadilan untuk anaknya. Ketika anaknya diperlakukan seperti itu, gimana perasaan teman-teman? Kalau teman-teman tanya, konferensi pers kali itu mau apa? Saya mau keadilan. Kasus Karen itu jelas-jelas PTSD, tapi oleh Kombes Junov Siregar, apa lagi? Di SP2-kan, sama seperti kasus pelecehan seksual, lex spesialis, yang undang-undangnya nggak bisa di RJK, damai boleh, proses hukum jangan. Sama kayak kasus anak di SP2-kan, PTSD loh. Kemarin sambil ini berjalan, Junov itu sudah kita laporkan dengan pasal 278 KUHP baru, isinya penyesatan peradilan ke Barreskrim. Saat ini sedang dilimpahkan di Wasidik. 278 itu seorang penyidik KUHP baru, seorang penyidik bisa dilaporkan penyesatan peradilan. Kenapa? Asesmen Karen ditemukan PTSD, tapi dikesampingkan sama dia. Saat ini berproses di lantai 10 Polri, Wasidik. Nah, kemudian yang tanggal 20 fitnah ini, sekolah juga kita laporkan kemarin ke Barreskrim. Kenapa kita nggak laporkan ke Polda Papua Barat Daya? Kenapa kita nggak laporkan lagi ke Sorong? Yang percuma, masuk angin. Apalagi, gini loh, saya cuma agak miris ya. Pakat institusi Polri saat ini kan jadi sorotan, teman-teman tahu kan? Reformasi Polri dituntut segala macam. Pak Kapolda ini kan teman baiknya Pak Sigit nih, Maladasa 91. Maksudnya cobalah jaga marwah institusi. Masa anak buahnya dibiarkan bermain sih? Ada apa sih? Gitu loh. PTFD itu bisa naik di SP2 berapa sih biayanya? Ya pasti ada biaya dong. Kalau nggak gimana bisa berhenti sih orang spesialis kok kasus anak-anak? Coba deh kita telah kasus anak-anak spesialis gitu. Kalau dia PTSD, saya bilang kalau saya jadi orang tua, saya bentak anak, woi, terus anak saya kaget, ibunya lapor, anak saya PTSD, nggak ada, P21 langsung saya masuk. Ini anak diperlakukan sekolah, asesmennya ada. Hari ini saya mengundang teman-teman di kongres hari ini. Saya cuma berharap satu, keadilan itu ditegakkan di tanah Papua. Seperti yang kita tahu, kasus-kasus korupsi di tanah Papua itu oleh kepolisian cuma jadi ATM. Mungkin karena kasus korupsi udah nggak ada lahan, sekarang kasus anak, kasus asusila juga jadi bahan olahan ini kepolisian. Saya nggak pusing kalau hari ini pihak Alam Kudus orang atau Polda Papua Barat Daya nggak senang dengan saya rekrut, cari, laporkan. Saya minta keadilan saja. Kasus Karen itu harus dibongkar. Sekolah harus bertanggung jawab. Kepolisian, terutama Pak Listio, ikan busuk dari kepala. Junov Siregar ini sudah terlalu busuk. Dia harus bisa dipecat. Supaya apa? Supaya ada rasa keadilan untuk masyarakat Papua. Karena kejadian di Sorong, Polda Papua Barat Daya. Papua Barat Daya aja baru dibekalkan 2022, baru 4 tahun. Baru mau 4 tahun. Masa hukumnya sudah hancur ini? Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Sorry, sedikit emosi, ada yang mau tanya? Ya. Saya friend dari Oh, sorry, saudara. Suaranya sudah ya. kasus ini serius ya? Serius? Kita mau tanya, dinas pendidikan punya respon? Harusnya Dinas Pendidikan punya kewenangan, saudara. Pertanyaan bagus itu. Dinas Pendidikan tanggal 30 itu ketika Karen kan dikeluarkan 13 Juni. Tanggal 30 Dinas Pendidikan dihubungi. Ya seperti yang tadi saya kasih lihat. Tanggal 30 itu Dinas Pendidikan itu dihubungi. Ini ada cek. Ini tanggal 3 apa? Sorry. Nah ini. Tanggal 30 itu Dinas Pendidikan disamperin, terus dapat nomornya, terus diadakanlah pertemuan tadi ini, yang tadi ini, pertemuan ini. Nah, harusnya dinas itu punya kewenangan kan
Ini terkait anak-anak loh. Tapi begitu dinasnya, nggak ada tekanan apapun juga. Setelah itu ngambang aja kayak tai, ngambang gitu, nggak jelas arahnya, cuma kecium baunya aja. Itu yang terjadi. Nah, malah kan saya bilang tadi keluarga tanggal 7 itu datang ngilangin egonya nih, melepaskan egonya, dia datang ke sekolahan, melepasin malunya deh. Ya udah yang penting anak gue udah sekolah deh, lu punya masalah sama gue selesai sama gue. Tapi ternyata ya itu ditolak. Tanggal 8-nya itu ya ini yang dicek ya, tanggal 8-nya ditanya, Bu Nina ini dari Dinas Pendidikan Kota Sorong. Yang sekarang ini Sorong ini tambah informasi karena kemarin kasus ini sudah kita laporkan. Ternyata ada indikasi banyak penyalahgunaan dana bos di Sorong. Nah ini Bu Nina itu tanggal 8 ditanya lagi, gimana Bu? Kalian bisa masuk gak? Dia jawab, belum dapat jawaban dari kalangan kudus. Dinas Pendidikan kalangan sekolah swasta. Kacau kan? Akhirnya karena tanggal 14 itu harus masuk sekolah kan, mau nggak mau orang tua nyari sekolah. Dilaporkan juga ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, tapi nggak ada juga. Dilaporkan, terus diadakan pertemuan di tanggal, sorry ini ada nih. Nah, ini setelah dilaporkan tanggal 11 kan diadakan tuh pertemuan dari Dinas PPA. Cuma jawabnya apa? Akhirnya karena Karen udah diterima, tanggal 8 nggak ada jawaban, tanggal 9 daftar ke Sensko, tanggal 10 diterima, terus tanggal 11 Dinas PPA itu mengadakan lagi tuh. Terus orang tuanya jawab, Karen udah diterima sekolah. Apa jawaban Dinas? Ya udahlah Pak, yang penting anaknya bisa sekolah. Dinas PPA, Kementerian PPA, ini dinas begini berguna kan tidak? Ini soal anak loh, dikeluarkan dari sekolah itu. Ya udahlah Pak, yang penting anaknya udah sekolah nih. Segitu kan? Makanya kenapa teman-teman di sana itu nggak percaya dengan institusi? Karena begitu kerjanya. Mau dinas pendidikan, mau dinas PPA, mau kepolisian. Kepolisian justru buat saya, Polda Papua Barat Daya di Dirkrimum yang saat ini itu bajingannya para bajingan. You know it. Silakan. Ya. Enggak. Alhamdulillah, puji syukur, orang tua Ken itu tidak pernah telat bayar sekolah. Bahkan beberapa guru juga dulu waktu dia majelis dibantu. Termasuk beberapa skandal ada yang ditutupi juga. Kasus Maria ini, Maria yang kepala sekolah itu dulunya juga bekas guru, ketahuan gilap uang kolektor. Tapi karena ya udah dianggap mungkin orang pernah gilap, dimaafkan. Tapi ya itu balik malah ketika diangkat jadi kepala sekolah malah balik nusuk. Ya, jadi Firly bahwa kasus yang anak Karin ini adalah berawal dari sentimen yang kritis. Iya, kritisi soal ke yayasan. Kritisi soal karena dia bekas majelis, dia kritisi. Berimbas kepada tempat sekolah. Iya. Sekarang gini Bang, hampir semua rata-rata kalau orang pasti akan seperti abang atau saya, kita akan sama-sama mengkritisi kalau ibaratnya bangunan 1,5 M dengan bangunan sekitar 10 M sama. Ini yang warna biru itu 1,5 M dibangun oleh bapaknya Keri. Ini itu sekitar tahun 2000-an lah. Nah ini baru 2018 dibangun oleh Richard Gunawan ini yang sudah kita laporkan ke Kejaksaan Agung, ke KPK. Nah Richard Gunawan ini sekarang jadi majelis gereja. Jadi dia punya kan saya bilang majelis turun ke yayasan turun ke sekolah. Nah ini gara-gara ini nih, ya bangunan sama sekitar 10 M. Jadi Bang, Ya. mungkin saya Edward dari Gereja Kompas. Ya, siap. Pertanyaan saya sih mengenai ini kan kasus ini kan udah bergulir di kepolisian. Artinya udah mengalir juga ke Mabes Polri. Udah. Penolakan dari polisi Polda Papua Barat itu sendiri apa sih sebenarnya? Satu itu, yang kedua mengenai laporan ITE dengan perlindungan anak ini kenapa juga di SP3? Nah itu yang harus saya pertanyakan sih ke kepolisian. Laporan ITE kenapa dihentikan? Padahal bisa diselidiki terus kok. Kita buang anggaran setiap tahun untuk kepolisian itu gede. Anggaran paling tinggi itu saat ini kepolisian. Mabes Polri itu punya alat kok untuk ngecek ini dikirim dari handphone apa, ini dikirim dari siapa, pasti ketahuan kan. Nah pertanyaan saudara bagus, kenapa dihentikan? Harusnya bukan ke saya, ke kepolisian Polres. Kenapa di Polres dihentikan?
ada masalah apa, atau ada bumbu-bumbu yang masuk, kita nggak tahu kan. Kayaknya ada rekaman Pak. Ya mungkin. Tadi yang pertanyaan pertama apa? Sama yang ITE juga di SP juga kan? ITE tidak ditemukan peristiwa pidana. Terus yang apa? Tanggal 2 Oktober perlindungan anak tidak ditemukan peristiwa pidana. Padahal jelas-jelas anak itu dibully sama guru. Terus udah gitu PTSD. Ya, oh, gimana? Saya Robert dari Afganus. Ya, silakan. Cerita yang tadi diungkapkan melalui konferensi ini kira-kira apa keinginan dari aksi ya, Pak? Pasti. Oh ya, saya kegiatan ini. Apa itu Iya. dan apa diinginkan dan apa yang diharapkan kepada pemerintahan? terima kasih Pak, pertanyaan sangat bagus. Saya mewakili keluarga dan mewakili teman-teman di Indonesia lainnya, terkhusus orang tua, pasti selalu minta keadilan. Kalau memang itu menyangkut korban, apalagi anak-anak, penegakan hukum itu bukan cuma sekedar jargon, tapi ada nih ketegasan, gitu. Kira-kira apa satu yang terakhir lah buat pemerintah maupun presiden terhadap kasus ini? Bapak Presiden, Bapak nih ada statement Presiden yang buat saya tertarik ya. Sorry, ini ada statement Bapak Presiden yang saya suka. Bapak Presiden kemarin bilang pendidikan itu menjadi utama kan, makanya harus dilakukan apa? Diberikan MBG. Saya berharap Bapak Presiden gini, anak-anak itu masa depan Indonesia. Kita nggak tahu nih, Karen ke depan mungkin bisa jadi Ahok, mungkin bisa seperti Sherly yang jadi gubernur Maluku. Jalan hidup mereka masih panjang. Mungkin suatu hari bisa jadi presiden, ya kan? Dengan gaya-gaya memberikan arogansi, kesempatan arogansi sekolah, itu sama saja membunuh mimpi anak-anak Indonesia. Percuma Pak kasih makan gratis, percuma juga kita makan gratis, pulpen segala macam. Tapi sekolah-sekolah itu tidak ditindak tegas bila mereka melakukan pelanggaran seperti ini. Cuma masa administrasi, cuma lupa, ibaratnya ya udah cuma lupa kasih surat izin, itu dong anak dikeluarin. SP1, SP2, SP3 udah kayak keluarin karyawan, kayak perusahaan KFC di kalau putus sorong. Saya juga berharap PGI, Persatuan Gereja Indonesia, cobalah gereja-gereja kalau putus sorong ini diperhatikan baik. Oh ya, teman-teman, aku lupa. Ada permintaan permohonan kepada teman-teman dari Ayah Kering. Ini Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Video ini sengaja kami buat tujuan untuk Bapak. Kami memohon bantuan Bapak. Jadi kakaknya jadi dua anak ini, Untuk persoalan yang kami hadapi, yaitu pada bulan Juni tahun 2025 anak kami Mariska Karen Andawan yang waktu itu bersekolah di SD Kristen Talang Kudu Sorong kelas 4 dikeluarkan dari sekolah dengan cara yang tidak wajar. Kronologi singkatnya seperti ini. Pada tanggal 13 Mei, 14 Mei, 13 Mei saya bersama istri harus kerja di Jakarta. Jadi kami telah izin di wali kelasnya Kerin selama 3 hari, 14, 15, 16 untuk karena istri saya harus menemani saya bekerja di Jakarta. Jadi kedua anak saya ini masih kecil, nggak ada yang jaga, harus kami bawa. Nah, tanggal 14 kami kerja di Bogor. Namun setelah selesai mau pulang ke Sorong, subuhnya itu anak saya yang kecil ini muntah-muntah, demam tinggi di Bogor. Ya kami kasih obat, kasih makan nggak bisa, tetap aja situasinya kondisinya sama. Akhirnya kami memutuskan kembali ke Jakarta. Rencana mau pulang ke Sorong, tapi pesawat yang dari Jakarta ke Sorong itu selalu tengah malam, dini hari jam 12 gitu, jam 12 malam lewat. Jadi kami panik karena panasnya nggak kunjung turun, demamnya nggak turun. Akhirnya cerita dengan supir Grab mengatakan bahwa di
sini ada bandara dekat Bandara Halim. Nah, tapi oh iya, saya langsung berpikir cepat. Kita ke Surabaya aja dulu pertolongan pertama, karena di Surabaya kami punya tempat tinggal dan kendaraan. Bisa pertolongan pertama untuk anak kami. Benar aja, dalam perjalanan dan saya cari tiket di Traveloka, dapat tiket Garuda. Langsung jam 10 pagi kami tiba di Bandara Halim, langsung boarding pesawat Garuda menuju ke Surabaya. Dan di Surabaya kami merawat Kenneth, anak saya yang bungsu, anak kami yang bungsu ini 2-3 hari nggak kunjung sembuh. Justru pada hari sekitar tanggal 18 itu 19 demamnya tinggi sekali dan kami cepat-cepat bawa ke UGD. Sampai di sana dokter menyarankan harus rawat inap. Dia rawat inap di rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran di Surabaya. Kenneth rawat inap 4 hari. Di waktu Kenneth rawat inap 1 hari atau 2 hari itu Kering juga sakit. Namun karena kami berada di rumah sakit, Kering cepat diperiksakan ke dokter. Teman-teman karena cepat, jadi saya langsung ini aja. Nanti teman-teman bisa minta videonya ke saya bertanya. Korbannya saya pribadi terhadap orang tua dan anak-anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pak, sekali lagi maaf tadi. Kira-kira dari pasti ini apa hubungan kepada masalah ini? Satu, Kira-kira harapannya apa kepada pemerintah maupun Kapolri? Ketiga, kira-kira keinginan dari pasti itu apa terkait permasalahan terjadi ini? pertanyaan bagus. Pertama, saya hubungannya dengan Kering Irpa, kebetulan ibunya sepupu jauh saya. Kedua, keluarganya juga minta tolong ke saya. Secara pribadi maupun secara organisasi, saya punya tanggung jawab moral. Seumpama itu Kering bukan siapa-siapa, saya juga, saya orang tua. Saya harus ngebela siapapun anak Indonesia yang haknya dilanggar. Sebelum ini ada kasus di Surabaya yang anak kecil dipaksa menggonggong, Ketan, yang kasus pudel. Silakan dicek, itu juga saya bela, walaupun bukan siapa-siapa saya. Pasti akan membela terus. Pasti akan membela. semua ini. Ya. Terkait dengan ini harus kepada pemerintah apa? Harapan saya kepada pemerintah, cobalah mulai terkait pendidikan itu diutamakan, bukan soal makannya, tapi proses pendidikannya, penyelenggara pendidikannya itu harus, apalagi ini sekolah yang terima bos juga tuh. Kalau harapan saya buat kepolisian, cobalah, polisi saat ini sedang dalam sorotan, bahkan ada narasi kepolisian atau di bawah kementerian aja deh. Oke. Ke Kapolri, cobalah, tolong Pak Kapolri, cobalah temannya dinasihat itu, julafnya dicopot itu, Kapolres Timur, terlalu bajingan itu, udah terlalu merusak Papua Barat Daya. Ada lagi? Ada apa dari Mas sendiri bahwa belum ada mediasi antara pihak pemerintah, daerah Sorong maupun gimana? Kemarin itu saya berencana ke sana, ke Sorong, cuma saya pikir ke sana itu satu, kos terlalu tinggi, kedua, apa yang mau saya lakukan di sana? Sedangkan institusinya aja tidak bisa saya percaya. Itu kenapa saya tidak ke sana. Saya juga berharap saya ke sana, tapi setelah saya kaji, saya telaah, institusi polisinya seperti itu, Poldanya diri aja seperti itu. Jadi saya harus ke sana ngapain? Buang ongkos. Lebih bagus saya di sini. Silakan teman-temannya. Ya. Bagaimana? Sudah ke propam. Jadi kemarin sudah pertama, justru awal-awal itu sekitar tanggal 12 malam kita sudah laporkan ke propam. Januari. Teman-teman bisa lihat tanda bukti tanda terima ke propam. Kita sudah laporkan. Nih, tanda terima di propam. Tanggal 9 Januari kita ke propam. Jadi gini, teman-teman harus ingat, sekarang ada aturan baru di propam itu hanya mempersoalkan terkait perilaku tukang mabuk, tukang kawin ya itu. Tapi terkait dengan penerapan di hukum itu sekarang di kewenangan di Wasidik di lantai 10. Jadi dilimpahkan ke Wasidik. Saat ini ditangani oleh Wasidik. Nah kemarin saya lagi tunggu panggilan untuk gelar perkara khusus terkait kasus Kering.
Oh, ada lagi? Ya. Itu kalau nggak ada yang percaya, belum harus pelan-pelan itu. Iya, justru gini ya. Seperti pertanyaannya bagus nih. Kalau nggak ada yang dipercaya, kita harus percaya ke siapa? Nah itu. Masa wakil Indonesia ditolak dia? Nah, iya mungkin nih. Kalau ditanya saat ini institusi polisi kita nggak bisa percaya nih. Ya benar, karena gini kemarin aja yang maling motor aja malingnya bisa curhat dikebukin, ya kan? Terus kalau kita mau percaya ke siapa? Ya paling harapan kita Bapak Presiden nih Pak, cobalah. Atau memang lebih bagus institusi polisi di bawah Kementerian Desa lebih berguna gitu. Kementerian Pertanian lebih berguna gitu, panen jagung kan? Luar biasa ya, pertanyaan kritis semua ini. Silakan ada lagi. Ya Pak. Halo, saya Pak. Ya. PKSD. Terkait dengan karir tadi karena dia melihat yang apa itu tidak masuk karena mengikuti orang tuanya bekerja, apakah itu diperkenankan di lingkungan pendidikannya? Nah, justru itu yang jadi persoalan Bu. Nah, ada narasi jahat juga yang dibangun oleh kepolisian sama sekolah-sekolah membangun narasinya orang tua Karen tidak tertib. Tapi sebagai seorang tua, seumpama ibu juga orang tua, saya orang tua, nggak mungkin kan adiknya sakit, ibunya sakit, Karen ini kita suruh pulang sendiri ke Sorong untuk belajar, tidak mungkin kan? Itu kan soal hati nurani aja. Sekolah punya hati nurani tidak? Apalagi anak 9 tahun usia tumbuh kembang. Itu pertama. Terus yang kedua, polisi juga lucu. Ketika ini dihentikan, narasi polisi apa? Kepolisian di bawah Kombes Jonas Siregar. Ini keluarga jalan-jalan ke Jakarta, Bali. Padahal orang tua kerja, anak sakit dirawat. Coba ibu sebagai orang tua mana sih nggak sakit kalau anaknya diperlakukan seperti itu? Silakan ada lagi. Oh ya, banyak juga nggak apa-apa. Di dokter katanya dari dibawa ke rumah sakit semuanya. Itu ada semua surat dokter. Ada nih, nih teman-teman bisa lihat. Ada kok. Nih. Sudah dikasih ke pihak sekolah. So, dikirimin nih bro. Nih bukan cuma dikasih. Teman-teman bisa lihat sebentar. Kita ke monitor sebentar. Bukan cuma dikasih. Komunikasi tetap jalan dong. Nih, selamat malam. Kami berencana besok mau balik Sorong, tapi adiknya Karen masuk di rumah sakit. Bisa komunikasi lancar, lengkap. Tuh, dikirimin nih klaim aliansi sakitnya, mitranya sakitnya segala macam dikirimin. Dari tanggal sebelum Januari sampai 2025. Iya, kok dari bukan, justru dari awal-awal begitu mereka mulai sakit tuh dikabarin, Miss sakit ya, sampai terakhir itu. Ini hanya lebih kepada arahan barangkali ya. Karena kebetulan saya di Indonesia anggota media lain. Ini kasus ini kan menyangkut masalah anak bawah. Betul. Karena keterkaitan dengan masalah pemberitaan anak. Jadi pada teman-teman, mestinya itu kan kalau yang namanya anak itu kan tidak boleh disebut nama secara lengkap. Inisial. Tapi saya kira kalau yang lain-lain ke atasnya itu ke atas bukan orang tua, ke samping paman, yang lain itu kayak sekolah dan sebagainya. Kan ini tidak menyangkut masalah betul. Karena itu tidak menyangkut masalah kesusilaan. Jadi saya pikir itu bukan cukup hanya di inisial anak aja, yang lainnya boleh. Supaya ini mendapatkan gambaran juga kalau ketika misalnya ini urusan dengan sekolah ya sekolah yang tadi yayasannya saat itu. Kalau di inisial lagi nanti malah sumir. Betul. Karena juga ini juga udah ramai Bang di Sorong. Iya, artinya ini kan ada panduan terhadap Betul. terkait penyakit masalah anak. Itu harus ada yang dikatakan dengan pedoman pemerintahan masalah anak. Anak itu ketika itu anak inisialnya harus disembunyikan ke atasnya, orang tua juga diinisialkan, sekolahnya seperti. Tapi ini kalau saya melihat persoalan ini kan menyangkut bukan asusila. Betul. Bukan orang nggak ada yang perlu ditutup-tutupi kok. Sebenarnya nggak ada. Ini lebih kepada bagaimana penjoliman. Betul. Jadi maksud saya berani lah. Saya sih ini teman-teman nggak saya bertanggung jawab. Nggak saya bersebut karena satu, ini bukan korban asusila. Kedua, ini saya cuma tanya gini, sekolah ini punya nurani nggak sih? Gitu. Lebih penting nurani atau lebih penting administrasi?
Administrasi itu bukan nggak bayar sekolah kok. Cuma lupa izin surat atau bukan kita lupa karena nggak sempat. Orang itu mah sakit. Iya kan? Tapi dikejar 4, 5, 12, 13, 11, 13. Betul. KPK itu kalau dia tidak keberatan namanya disebut juga ya, Karen, tidak ya? Karena sekarang gini, kalau nggak disebut juga disorong, nama Karen udah dijelekin kok sama sekolahan. Gini, dia sudah pindah ke science school. Tapi dengan kompres tanggal 20 ini sama aja, dia dijelekin kok. Malah seolah-olah, oh Karen itu kan males ya. Buktinya itu yang persoalan. Nama Karen itu di inisial aja Ya, boleh. boleh, sisanya boleh. Biasanya juga nggak boleh. Ya, saat ini yang sudah ditindaklanjuti itu Kompolnas, Irwasum juga sudah. Irwasum itu minta penyidik untuk mengirimkan surat resmi menjawab atau minimal telepon, datang telepon begitu. Jadi kemarin itu kita sudah sampai ke sana. Nah, yang udah jelas-jelas menjawab ini Kompolnas. Kompolnas itu meminta detail, silakan dibaca. Bahwa keluhan saudara telah kami terima Kompolnas segala macam. Saudara, jadi itu dia minta jawaban tertulis, klarifikasi tertulis kepada Kapolda Papua Barat Daya, Irjen Gatot Haliwibowo, Gatot apalah, atau gagal total saya juga nggak tahu. Saya nggak pusing juga sih. Kompolnas terus Irwasum ya, Ombudsman juga sudah ngirimin. Kemarin kita sudah menyurati Habibur Rahman, udah menyurati, tapi karena yang bersangkutan lagi apa sih, kemarin lagi sibuk Komisi 3 itu lagi sibuk dengan ini ya, yang gitu ya. Nah ini kita udah ke Habibur Rahman, bro. Izin bang. Jadi udah ke Habibur Rahman, sudah ke Habibur Rahman malah. Nanti kita mau ke sana lagi. Justru saya berharap setelah konferensi pers ini pemerintah tuh bisa gitu, matanya terbuka gitu kan. Ini masalah sepele, tapi yang dikorbankan anak gitu loh. Cuma menunjukkan arogansi sekolah aja. Kalau memang nggak suka sama orang tuanya, ngomong aja atau ada berantem lah. Iya dong, kalau kita orang laki-laki kan. Ini jangan anak yang jadi korban. Persoalkan anggaran. Iya. Berapa itu kapan? Itu dibangunnya. Nah, ini saya lengkap ini pas. Pertanyaan bagus nih. Ini boleh dibawa. Saya sudah susun timeline-nya jelas. Awal persoalannya, kapan gereja itu dibangunnya. Boleh nanti. Ini yang mulai dibangunnya tanggal berapa? Semua lengkap di sini dong. 2018 yang bangunan kedua itu 18 awal sekali sekolah. Iya 2018, terus dan itu diresmikan itu 2023. Anggarannya sekitar 10 M. Dan waktu itu yayasan belum punya duit buat bangun gereja itu. Nah kemungkinannya dari mana kita nggak tahu, karena nggak ada RTJ, nggak ada apa. Angkanya mencapai berapa? Estimasinya mencapai 10 M. Pada tahun Pembangunan itu 2018. ya gede. Kalau nggak gede nggak mungkin bisa tutup kasus ini. Nanti saya bisa kirim semua berkas. Teman-teman yang mau berkas boleh minta WA saya lengkap kok. A sampai Z lengkap. Boleh. Ada kasih nggak? Ini ada anak. Oh saya ada. Tenang. Saya masih ada stok satu. Hah? Kasih. Oh, boleh. Saya kirim WA aja. Saya kirim WA ya. 08.31. Jangan. Nanti gua banyak terima. Jadi karena ini lagi kan. Gitu. Ada kemarin kira-kira kan. Karena dari kemarin banyak sekali yang nggak jelas, error segala macam. Jadi saya menghindari itu. Tapi setelah ini kita boleh tukeran. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Untuk video?
Ya. Nah, justru gini. Nah, ini keren ya, pertanyaan bagus nih terkait dengan bos. Jadi saat ini di Sorong itu gara-gara kasus ini rame. Terus ada kan kita sempat laporin ke Dirjen PAUD, Kemendikbudrismen. Jadi Sorong ini gara-gara kasus ini rame, sekolah-sekolah diminta untuk merapikan pelaporan dana bos. Saya lagi berharap malah sekolah ini kan nerima dana bos. Jadi ya tahu diri lah ya, bertanggung jawab lah. Ya mungkin juga karena dinas itu kan sekarang jadi kayak rekanan guru kan, dinas perlindungan anak, dinas pendidikan. Buktinya dinas pendidikan sebenarnya punya kewenangan untuk menekan sekolah menerima kirim. Tapi enggak, ya artinya kita sama-sama tahu lah, gitu kan? Ya mungkin, nah kan hanya mereka dapat Tuhan yang tahu kan. Jadi nanti setelah telepon ini ada nggak nanti apa-apa kepada Gubernur Maluku supaya Oh bukan gubernur itu Gubernur Papua Barat Daya. Ya. Dari penanganan nanti disampaikan ke pemerintah setempat seperti apa? Untuk pemerintah sih Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya, saya berharap dia cukup terkenal. Elisa Kambu ini kan dulu ada di mana? Bukan. Asmat, Asmat. Nah dia kan bikin bagus tuh. Cobalah udah jadi Gubernur Papua Barat Daya, benahi sekolah-sekolah. Karena pendidikan itu penting untuk orang Papua, penting untuk anak Indonesia. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, iya. Oh iya. Silakan teman-teman ada yang lagi mau tanya? Terima kasih waktunya. Ya. Oh ya, mau berikan saja. Closing statement. Oh ya. Saya selaku pribadi, selaku Direktur Pasti Indonesia, juga mewakili keluarga. Saya berharap kasus kali itu tidak lagi terjadi di anak Indonesia yang lainnya. Terus harus ada ketegasan hukum atas apa yang menimpa Karen. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Anak ini baru usia tumbuh kembang, 9 tahun sudah PTSD. Bayangkan sudah stres. Bayangkan bagi apa tidak jahat ketika anak ini seumpama melakukan hal-hal yang tidak begini apa. Ya, saya minta pemerintah pusat mulailah berbenah, sekolah-sekolah nakal cabut aja izinnya. Itu closing statement saya. Terima kasih. Semua saya minta di tingkat nasional. Di penyidiknya saat ini yang nggak bisa ngomong apa-apa karena kita lapor ke Propam, terus sudah gitu ke Irwasum, Ombudsman, Komisi 3 sudah. Jadi gini, saya melaporkan dia ke pasal 278 penyiasatan peradilan karena menghilangkan bukti asetmen bahwa Karen itu PTSD. Walaupun di SP2HP-nya menyatakan bahwa sudah membaca, gitu. Ya. Betul. Oh ya. Oke. Oke.
Boleh. Terima kasih ya. Boleh. Di situ ada catatan. Oke, terima kasih. Saya foto dulu. Baik. Oke. Kalau perlu dikasih juga. Saya boleh pinjam dulu. Sebentar. Apa yang perlu saya berikan? Berkas-berkas Simbolis saja, simbolis. Karyanya Pak, Nanti saya minta berkas laporan aslinya. Jadi Pak, ini Nanti lagi ya, nanti dia. agak dulu bawah. Biar Bangnya gantengnya kelihatan. Kalau enggak, mana sini dulu. Nah, biar pas. 1, 2, 3. Ya, Coba nanti WA aja. kayak lapor Iya, ya kan itu tenan sama kasus yang dialami. Jadi berapa lama tuh Bang? Laporan apa namanya? Itu kayaknya sudah dari Nanti dia beli press list aja. Oh iya. Bentar. Yang kasus ini nggak apa-apa, tapi cari aslinya. Ini kan kalau kan sudah Oh iya, iya. Tadi lagi kopi sih cuma. Ya. Kayaknya gagal. Presidium ke-5 Oh, tadi kasih tahu. Tadi kan dia di kota cepet. Ya, kalau kalian kalau saya buat orang lain nggak sih? Namanya siapa? Lex LEX spasi itu. Oh, ini berapa dia udah lupa dia. Udah pernah. Saya itu lupa. Ini mana?
baca lebih keluarga lain. Ya boleh keluarga juga boleh. Karena mas keponakan anaknya sepupu jauh, maminya dia sepupu. Dari kasus ini nanti ketahuan dia juga diupload di Facebook. Iya, kan mau Natal ceritanya nih, mau Natal, tuh lihat dong, ya kan lihat sepupu-sepupu nih. Kenapa? Kenapa lu? Nggak sih kan bla 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 apa gitu. Emosi dong, coba sabar dulu lah, Natal dulu. Jadi nggak ngomong-ngomong nggak ada masalah. Kalau ini ada kultur orang tua, dia punya masalah. Kalau nggak mentok, jadi nggak mau cerita gitu, sampai udah mentok kali ya. Bambu kali ini. Sampai tadi awal. Mentok dong. Ada nomor telepon yang bisa dihubungin ini? Ada. Boleh? Boleh. Apa? Tadi kue ini. Itu waktu. Nah, masalahnya kalau kopi ini nggak apa-apa. Ini ada kopi ke Nanti kopi ke tentang itu. Ini nak. John. Oh, kalau ada paketnya kami. Kalau ada lagi mau buka. John. Iya, nama dia. Iya, udah. Oh, gitu.